Perkenalkan, nama saya Mirza Haikal, mahasiswa Fakultas Hukum tahun angkatan 2020 dari Universitas Brawijaya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan maupun pemaparan terkait pemidanaan juru parkir ilegal di Indonesia. Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan, parkir adalah keadaan kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Penjelasan mengenai juru parkir adalah orang yang kemudian membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir itu sendiri. Ada pula penjelasan terkait juru parkir liar adalah orang-orang yang mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir tanpa terdaftar di checklist koordinator petugas parkir dari Dinas Perhubungan kawasan setempat, maupun bukanlah merupakan petugas retribusi resmi dari pengelola kawasan yang tidak pernah mengikuti pelatihan penyelenggaraan parkir dari pemerintah daerah dan tidak memiliki atribut resmi dari Dinas Perhubungan setempat. Lalu kemudian, apa saja faktor-faktor yang mendasari maraknya maupun adanya eksistensi dari tindakan juru parkir liar ini? Pertama adalah faktor ekonomi, di mana para petugas parkir liar ini mengandalkan pekerjaan mereka tersebut atau tindakan menjadi juru parkir liar tersebut menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari dikarenakan mereka tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan, maupun didorong dengan adanya rasa malas untuk mencari mata pencaharian yang legal atau tidak melanggar hukum. Lalu yang kedua, adanya kesempatan dalam memanfaatkan keadaan. Dengan tidak adanya izin ataupun peraturan terkait parkir di kawasan wisata maupun di kawasan lainnya. Lalu terakhir, masyarakat yang telah melazimkan keadaan. Masyarakat merasa bahwa membayar Rp2.000 bukan merupakan suatu permasalahan besar. Lalu di mana sajakah petugas juru parkir liar dapat ditemukan? Yang pertama ada di kawasan pasar-pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Hal ini dikarenakan tidak tegasnya atau tidak adanya peraturan retribusi parkir yang resmi ataupun berizin, sehingga menjadikan keadaan ini dimanfaatkan oleh juru parkir liar untuk mencari pencaharian. Lalu yang kedua, ada di kawasan wisata, mana banyak pengunjung yang datang, namun peraturan terkait perizinan parkir itu masih belum diatur. Apa saja dampak dari juru parkir liar? Yang pertama, dampaknya merugikan masyarakat setempat yang rutin mengunjungi lokasi yang terdapat juru parkir ilegal. Dua, pidana yang semakin marak berupa pemerasan, dikarenakan hal tersebut dianggap lazim dan dapat menimbulkan semakin bermunculan juru parkir ilegal lainnya di banyak titik baru pada tiap daerah. Tiga, tidak hanya dari segi kuantitas juru parkir ilegal yang bisa bertambah, namun juga pada kuantitas nominal parkir yang dapat dipatok menjadi sangat tinggi atau lebih tinggi dikarenakan pembiasaan yang ada. Keempat, dampak cerminan buruk pada pemerintah daerah oleh masyarakat daerahnya, dikarenakan tidak adanya ketegasan dalam mengatur penyelenggaraan perparkiran dengan regulasi maupun pemidanaan yang efektif. Kemudian, apa saja dasar hukum atau regulasi yang mengatur pemidanaan atau ketentuan perparkiran dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021, Peraturan Daerah-Daerah masing-masing, dan SOP penyelenggaraan Dishub Perparkiran. Yang utama, pemidanaan terkait perparkiran diatur di dalam pasal 368 ayat 1 tentang pemerasan. Bagaimana cara menanggulangi kasus parkir liar? Saya mempropos beberapa solusi. Yang pertama, untuk melaporkan aksi parkir liar kepada pihak berwajib maupun tempat yang merupakan kawasan di mana terdapat parkir liar, yakni dikembalikan ke tata cara pelaporan masing-masing. Misal suatu daerah menerapkan regulasi skema pelaporan dengan menggunakan fasilitas chat atau telepon, usahakan untuk selalu sertakan bukti minimal nama petugas tersebut, lebih baik dengan adanya foto. Kedua, mendistingsikan atau membedakan parkir yang legal dan ilegal dengan cara meminta identitas atau surat-surat resmi kepada petugas pengawas parkir sesuai dengan SOP penyelenggaraan di sub perparkiran. Solusi yang terakhir, pertama, pemerintah harus dapat menindak tegas maraknya kasus juru parkir ilegal dengan mengerahkan petugas maupun aparat yang memiliki tupoksi terkait menindaklanjuti tindak pidana juru parkir ilegal atau mengatur dan mengawasi penyelenggaraan parkir di daerahnya. Kedua, pemerintah dapat menekankan peraturan yang mengatur terkait pidana parkir ilegal, baik dari KUHP maupun Perda masing-masing, dengan berupa pemasangan pelang-pelang di kawasan yang rawan terjadi kegiatan juru parkir liar. Ketiga, pengelola kawasan seperti supermarket, pasar, pemerintah, kawasan wisata harusnya menindak tegas tindakan juru parkir ilegal, memberikan regulasi yang jelas dan tegas pada penyelenggaraan perparkiran. Yang terakhir, masyarakat harus lebih awas dan waspada, serta harus selalu responsif untuk melaporkan adanya eksistensi dari tindakan juru parkir ilegal dan dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.